Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang kakek di Berau dijatuhi hukuman 14,6 tahun penjara karena menyodomi seorang bocah. Dari catatan hakim, kakek ini ternyata residivis kasus serupa. Satpol PP Samarinda bertindak tegas, lokalisasi Loahui disegel dan ditutup paksa. BMKG Balikpapan ingatkan warga pesisir Kaltim agar lebih waspada terhadap ancaman gelombang tinggi dan potensi hujan lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Balikpapan mengingatkan masyarakat akan potensi gelombang tinggi yang diperkirakan terjadi pada 6 Desember 2025. Kejadian ini bertepatan dengan puncak purnama yang memicu kenaikan permukaan air laut. BMKG memprediksi kenaikan air laut dapat mencapai 2 meter. Kondisi tersebut diperkirakan akan menyebabkan banjirop di sejumlah wilayah pesisir seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Berau. Tak hanya gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi hujan lebat dan angin muson yang dipengaruhi perubahan pola angin secara mendadak. Fenomena ini dapat memicu cuaca ekstrim dan meningkatkan risiko gelombang tinggi di sepanjang pesisir Kaltim. Tinggi gelombang bisa sampai 2 meter untuk daerah pesisir. Oh ya, di tanggal 4 sampai berapa tadi? 6 Desember itu kan nanti ada Prige, bulan purnama Prige, di mana jarak antara bulan dan bumi itu lagi dekat-dekatnya begitu ya, sehingga nanti bisa meningkatkan tinggi muka laut ketika terjadi puncak bulan purnama gitu, yang bisa mengakibatkan potensi terjadinya banjirop semakin meningkat. Untuk pesisir Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan pesisir Berau. BMKG mengimbau warga di wilayah pesisir agar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba. Para nelayan diminta memperhatikan informasi cuaca sebelum melaut demi keselamatan. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Enam truk milik Brimob Polda Kaltim yang mengangkut kebutuhan pokok mulai dari sembako, makanan kering, makanan kaleng, popok hingga pakaian layak pakai inilah yang akan dikirimkan ke Aceh melalui Mabes Polri di Jakarta. Pengiriman bantuan ditujukan untuk korban bencana alam di 3 lokasi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk empati dan rasa peduli Polda Kaltim terhadap para korban yang kini kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Timur untuk bersama-sama meringankan beban saudara-saudara kita sedang mengalami bencana. Semoga apa yang kita kirim hari ini bisa membantu kesulitan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sedang mengalami bencana. Untuk jenis bantuan yang kita kirimkan, yang pertama adalah sembako. Bagaimana sekarang saudara-saudara kita mengalami musibah dan sulit dapat sembako. Ada makanan kering, ada makanan kaleng, kemudian ada obat-obatan, pakaian, perlengkapan bayi, dan lain-lain.
Dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, Kapolda Kaltim juga mengimbau seluruh masyarakat di Kalimantan Timur untuk tetap waspada, terutama di penghujung tahun 2025 yang diprediksi memiliki curah hujan cukup tinggi. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Program Papan Interaktif Digital atau PID dari Kementerian Pendidikan kini telah merambah ke Kabupaten Kutai Timur. Tidak sekadar masuk program digitalisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini, diakui sudah menjangkau 15 dari 18 kecamatan di Kutai Timur. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, sebanyak 91 satuan pendidikan anak usia dini, mulai dari taman kanak-kanak hingga taman bermain, telah menerapkan program tersebut. Program PID dianggap bermanfaat untuk mengenalkan teknologi kepada anak usia dini. Perangkat yang diterima juga telah dilengkapi berbagai aplikasi pembelajaran interaktif untuk anak didik. Untuk program digitalisasi, program Pak Presiden itu sudah menyasar ke Kutai Timur. Nah ini yang untuk PAUD, ini untuk PAUD karena kami adalah bidangnya di PAUD ini ada 91 sekolah yang sudah dapat, itu terdiri dari taman kanak-kanak dan kelompok bermain. Salah satu guru taman kanak-kanak menilai pembelajaran menggunakan PID membuat proses mengajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Nah, bantuan TV digitalisasinya sudah datang dan sudah kami terima dengan baik dan sangat bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah kami, terutama tentang digital sehingga pembelajaran lebih menarik untuk anak dan menyenangkan bagi anak. Jadi kami untuk pembelajarannya mulai dari pra-activity untuk kegiatan fisik motoriknya dan pengenalan digital lainnya kami menggunakan TV dari Pak Prabowo. PID yang juga dikenal sebagai Interactive Flat Panel atau IFP merupakan perangkat papan tulis digital yang mendukung interaksi sentuh dan penayangan materi pelajaran dalam bentuk multimedia. Dengan fitur ini, peserta didik tidak hanya mendengar, tapi bisa melihat visual, video animasi, sehingga materi pembelajaran dipercaya akan lebih mudah dipahami. Adi Sagaria dan Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Timur. Pernak-pernik bernuansa Natal mulai ramai dijajakan warga di Tarakan. Salah satunya di toko yang berdiri di Jalan Yosudarso Tarakan, kota ini. Toko ini menyediakan berbagai ornamen, mulai dari pohon Natal, bola hias, bintang, lampu warna-warni, dan beragam dekorasi lainnya. Sejumlah warga yang akan merayakan Natal mengaku, belanja kebutuhan Natal sudah dilakukan sejak awal Desember. Mereka berbelanja lebih awal agar bisa mendapatkan kebutuhan sesuai keinginan. Kita lagi beli pita-pitanya, pohon Natal. Ini juga rumbai-rumbai Natal, hiasannya. Terus ini talinya biar ini nggak rusak. Oh, berarti untuk pohon Natalnya sudah ada ya? Oh ya sudah. Tinggal aksesorisnya aja. Tinggal nambah aksesoris. Ini tiap tahun beli aksesoris baru atau gimana nih? Selalu baru sih. Oh, selalu baru ya? Iya. Itu biasanya persiapannya berapa lama sih sebelum merayakan Natal untuk menghias rumahnya? Biasanya awal Desember. Oh, itu sudah mulai ya? Iya. Salah satu penjual pernak-pernik Natal mengaku tradisi untuk berbelanja kebutuhan Natal di awal Desember sudah menjadi tradisi umat Kristiani di Tarakan. Untuk harga jual yang dipasarkan bervariasi, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Kalau aksesoris Natal sudah ada pembelian. Biasanya apa yang dibeli? Kayak hiasan Natal, kayak bola-bola, pohon Natal.
Kalau harganya sendiri gimana, Mbak? Boleh dijelaskan satu-satu? Boleh, kalau tingginya 150 harganya 1.850.000. Kalau tingginya 210 harganya 2.550.000. Paling tertinggi berapa meter? 210. 210 ya. Umat Kristiani berharap perayaan Natal tahun ini berlangsung khidmat dan lancar. Mereka juga turut mendoakan para korban bencana bisa segera diberi kemudahan dan ketabahan. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.